Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gibran dengan nomor induk mahasiswa 1865023 kelas A dari program studi Teknik Informatika Universitas Dayan Uksanuddin Bau-Bau. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang rekayasa perangkat lunak. Jadi, di dalam rekayasa perangkat lunak ada beberapa model dalam pengembangan rekayasa perangkat lunak. Salah satunya model RAP. Di sini saya akan menjelaskan tentang model RAP. Jadi pertama, pengertian model rasional unified process atau RAP. Model rasional unified process atau RAP merupakan suatu metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best practice yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak. Ciri utama metode ini adalah menggunakan use case driven dan pendekatan iteratif untuk siklus pengembangan perangkat lunak. Terus yang kedua, tahapan pada model RAP, yaitu pertama tahap inception. Inception merupakan tahap untuk mengidentifikasi sistem yang akan dikembangkan. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini antara lain mencakup analisis sistem existing, perumusan sistem target, penentuan arsitektur global target, identifikasi kebutuhan, perumusan persyaratan atau dalam fungsional, performansi, keamanan, GUI, dan lain-lain. Perumusan kebutuhan, pengujian, integrasi, sistem performansi, fungsionalitas, keamanan, dan lain-lain. UML, diagram, dan pembuatan dokumentasi. Terus yang kedua, tahap elaboration. Tahap elaboration merupakan tahap untuk melakukan desain secara lengkap berdasarkan hasil analisis pada tahap inception. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini antara lain mencakup pembuatan desain arsitektur, subsistem, arsitektur pattern, desain komponen sistem, desain format data atau protokol komunikasi, desain database, desain user interface, pemodelan diagram UML. Terus yang ketiga, tahap construction. Tahap construction merupakan tahap untuk mengimplementasikan hasil desain dan melakukan pengujian hasil implementasi pada tahap awal. Construction ada baiknya dilakukan pemeriksaan ulang hasil analisis dan desain, terutama desain pada sequence diagram, class diagram, komponen, dan deployment. Apabila desain yang dibuat telah sesuai dengan analisis sistem, maka implementasi dengan bahasa pemrograman tertentu dapat dilakukan. Aktivitas yang dilakukan dalam tahap ini antara lain mencakup pengujian hasil analisis dan desain, pendataan kebutuhan implementasi lengkap atau berpedoman pada identifikasi kebutuhan di tahap analisis, penentuan coding pattern yang digunakan, pembuatan program, pengujian, optimasi program, pendataan berbagai kemungkinan, pengembangan atau perbaikan lebih lanjut, dan pembuatan dokumentasi. Terus yang keempat, terakhir, tahap transition. Tahap transition merupakan tahap untuk menyerahkan sistem aplikasi kepada user, yang umumnya mencakup pelatihan dan beta testing aplikasi. Terus yang berikutnya, kelebihan dan kekurangan model RAP. Pertama, kelebihan dalam menggunakan model RAP yaitu menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim.
Terus yang berikutnya, menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif. Terus yang ketiga, mendukung proses pengulangan dalam pengembangan software. Keempat, memungkinkan adanya penambahan pada proses. Terus yang berikutnya, kekurangan dalam menggunakan model RAP. Jadi pertama, tidak cocok dan sulit diimplementasikan dalam proyek kecil, memakan waktu yang cukup lama, membutuhkan best practice atau pengalaman sebelumnya karena proses yang sangat kompleks. Resiko dalam tahap planning cukup besar, misalnya terjadi perbedaan dalam jadwal pengembangan dan anggaran belanja. Sekira cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.